Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MPM 720 dan 13049. Di sini saya akan menjelaskan materi MSDM tentang kelelahan dan kebosanan kerja. Adapun pengertian kelelahan kerja berarti berkurang atau hilangnya kesiagaan dalam kemampuan untuk menampilkan keselamatan atau keamanan yang tinggi di dalam bekerja. Kebosanan kerja adalah perasaan karyawan bahwa aktivitas pekerjaan yang dilakukannya sangat menjenuhkan, sehingga mungkin karyawan akan mengalami suatu ketegangan, rasa lemah, cepat marah, sulit berkonsentrasi, maupun sulit bekerja secara efektif. Adapun gejala-gejala yang disebabkan atau gejala-gejala kelelahan ya. Berikut gejala kelelahan. Yang pertama, tidak bertenaga. 2, tidak punya motivasi. 3, terus-menerus lelah meski mudah beristirahat maupun tidur. 4, tidak mampu beraktivitas baik di rumah maupun di tempat kerja. 5, mengantuk di siang hari. 6, sulit berkonsentrasi. 7, suasana hati yang terganggu. 8, penglihatan kabur. Dan selanjutnya penyebab. Adapun penyebab kelelahan. Kelelahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban bekerja. Sedangkan faktor eksternal yaitu shift kerja dan iklim kerja panas. Sedangkan kebosanan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pekerjaan monoton, dedikasi yang terlalu lama, tidak ada work and life balance atau pekerjaan dan keseimbangan hidup, lingkungan kerja yang tidak sehat. Selanjutnya, dampak kelelahan kerja dapat mengakibatkan gangguan ringan sampai berat. Pekerja menjadi mudah lelah, pusing, mual-mual, pagal-pagal, terganggu konsentrasi bekerja, mudah mengalami kecelakaan kerja, dan adanya kecenderungan peningkatan angka absensi. Dan dalam sebuah studi menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami kelelahan berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja. Menurutnya, kemampuan kognitif dan mikrosleep menghambat kemampuan seorang pekerja untuk melakukan tugasnya dengan aman. Selanjutnya, cara. Beberapa tips untuk meminimalisir rasa lelah dan kebosanan saat kerja tanpa harus bermalas-malasan sampai mendapat teguran dari atasan yang dapat kita lakukan sebagai berikut ya. Yang pertama, pikiran hal menyenangkan dari pekerjaan yang Anda jalani. 2, gunakan target waktu. 3, meninggalkan musik. 4, berusaha mencari kepuasan dalam bekerja. 5, mengobrol dengan rekan kerja Anda. Dan yang terakhir, bekerja dengan cerdas. Kelelahan dalam bekerja semakin lama dapat menyebabkan kebosanan dalam bekerja. Demikian juga sebaliknya. Sehingga agar dapat bekerja dengan optimal, sedapat mungkin kita mengurangi faktor penyebab kebosanan dan kelelahan dalam bekerja. Dengan cara beberapa tips yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, pikirkan hal yang menyenangkan dari pekerjaan yang Anda jalani. Ingat dan pikirkan kembali hal-hal menyenangkan yang Anda peroleh selama menekuni pekerjaan tersebut. Selain gaji yang diterima, bukankah bekerja di pelayanan umum seperti rumah sakit adalah sama dengan membantu orang lain? Tak salah bila pekerjaan Anda bernilai ibadah, pikirkan juga bahwa betapa banyak orang yang ingin menggantikan Anda di posisi kerja sekarang ini. 2, gunakan target waktu. Bosan biasanya datang karena memulai pekerjaan dengan mindset yang salah. Kebanyakan orang masuk kerja hanya sekedar untuk menunggu jam pulang saja. Ini membuat 8 jam bekerja itu melelahkan dan jam pulang terasa semakin lama dan membosankan. Apalagi untuk pekerjaan yang bersifat rutinitas akan lebih cepat membuat bosan. Selalu pasang target waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain untuk motivasi, hal ini juga membuat pekerjaan semakin menantang, seperti bermain game yang ada batasan waktunya. Semakin lama kita semakin cepat dalam bekerja dan setiap
hari target waktu tersebut semakin kita perpendek, dan itu semua kita lewati tanpa merasa bosan. Selanjutnya, mendengarkan musik. Bila pekerjaan yang sedang dilakukan memungkinkan untuk dapat mendengarkan musik, maka alunan musik dapat diperdengarkan. Sesuaikan jenis musik yang didengar dengan selera dan kegiatan yang dilakukan sehingga alunan musik justru tidak memecah konsentrasi kita. Ketika mengerjakan tugas yang berhubungan erat dengan ketelitian dan diiringi dengan instrumental lembut. Yang kelima, berusaha mencari kepuasan dalam bekerja. Kita wajib bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi yang dibebankan kepada kita dengan baik. Tapi kita juga harus berusaha mencari kepuasan dalam bekerja. Kepuasan dalam bekerja bukan identik dengan gaji atau fasilitas yang kita dapatkan, tetapi lebih bersifat rohaniah, di mana kita merasa bahwa kerja kita dapat membawa manfaat yang besar baik bagi pasien, keluarga, rekan kerja, dan diri kita sendiri. Yang keenam, mengobrol dengan rekan kerjaan. Terlibat pembicaraan dengan rekan kerja atau mengobrol santai dapat dilakukan dalam tempat kerja selama tidak mengganggu suasana dalam pekerjaannya. Hindari gurauan yang bersifat tidak sopan atau menyinggung orang lain. Selain mengurangi kebosanan, hal ini juga dapat membangun hubungan baik dan kerjasama dengan rekan kerja. Yang terakhir, bekerja cerdas. Tarik garis lurus yang tegas antara kerja keras dan kerja cerdas. Lakukan pekerjaan sesuai prosedur serta mulailah bekerja dengan sebagai teamwork, yaitu bekerja bersama dengan tujuan yang sama dan target yang sama sehingga tidak akan terjadi kecemburuan dalam bekerja yang akan mengakibatkan pekerjaan tidak beres atau tidak selesai pada waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.